Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ade Ferdiansyah. Tentunya di channel ini kembali lagi saya akan mereview hasil pembelajaran daripada apa yang telah saya pelajari di kelas bersama dengan dosen, teman-teman di MK atau mata kuliah Public Speaking. Pada kali ini saya akan mereview atau membuat learning journal dari pertemuan kemarin mengenai confidently speak. Confidently. Maksudnya itu mengenai tentang memperoleh keberanian berbicara di tempat umum. Pada minggu lalu kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan public speaking, mengenai definisi dan esensi-esensi serta makna baik secara kata maupun istilah yang dimaksud dengan public speaking. Kan tetapi pada kesempatan kali ini, hasil dari pembelajaran minggu lalu yang kemarin diselesaikan bersama teman-teman di kelas, kita akan membahas mengenai perolehan kepentingan kita nih atau urgensi kita untuk berbicara depan itu apa saja. Teman-teman, bicara soal public speaking tentunya apalagi kalau dikaitkan dengan kepentingan yang akan kita dapat atau keunggulan yang akan kita peroleh dari public speaking itu bisa saja itu akan kita kuasai, namun di sisi lain kita harus memperhatikan hal ini, yaitu prepare and practice. Apa saja poin-poin dari prepare dan practice itu? Mungkin teman-teman paham apa yang dimaksud dengan prepare. Prepare itu adalah persiapan dan adapun praktik itu adalah sebuah pelaksanaan. Yang pertama kita harus create a clear outline with key points. With key points. Ingat, with key points. Nah, kita harus membuat atau mempersiapkan dengan jelas garis-garis penting yang akan disampaikan atau poin-poin penting yang akan disampaikan. Itu harus membuat itu terlebih dahulu. Selanjutnya, kita harus rehearse multiple times to build confidence. Itu sangat jelas sekali. Kita harus sering mengulang untuk menjadi kualitas yang sangat bagus. Artinya kita harus sering mengulang, mendengarkan, dan harus sering, artinya berkelanjutan agar menghasilkan build confidence tadi. Yang terakhir yaitu practice aloud to check flow and timing. Kita harus mempraktekkan dengan suara yang sangat keras, artinya dengan suara ya, tidak hanya kita menggunakan gerakan saja kan, tetapi kita harus mengeluarkan suara kita untuk mengecek flow and timing. Ya, artinya latar dan timing itu seperti halnya waktu yang pas gitu untuk berbicara dengan latar gimana, dengan timing waktu yang kayak gimana, dan itu perlu dilatih. Makanya ini perlu diperhatikan untuk kita memperoleh poin-poin yang bisa kita nikmati dari public speaking tersebut. Sehingga di sisi lain setelah kita mengenai prepare dan praktik tersebut, di sisi lain kita harus mengetahui dasar-dasar public speaking. Apa aja dasar-dasar public speaking? Public speaking ini didasari oleh pertama, analisis audiens. Itu penting sekali teman-teman. Seperti yang di awal, bahwa memperhatikan audiens untuk jalannya pembicaraan itu sangat-sangat perlu diperhatikan oleh seorang yang akan berbicara. Kita harus menganalisis apakah audiens ini memiliki tingkat keinginan tahu terhadap suatu hal tersebut atau tidak. Itu perlu dianalisis. Selanjutnya, struktur presentasi yang efektif.
presentasi yang kita lakukan itu harus distruktur. Selain terstruktur, kita harus memastikan presentasi yang kita bawakan ini efektif. Artinya memberi dampak terhadap orang yang mendengarkan atau audiens. Selanjutnya, penggunaan bahasa yang efektif. Selain daripada struktur presentasi, penggunaan bahasa juga kita harus efektif. Kenapa? Karena itu yang nantinya sangat berdampak kepada audiens. Bahasa yang kita berikan akan mempengaruhi audiens dalam menilai. Yang terakhir adalah pengelolaan waktu. Dari setiap unsur yang akan kita sampaikan, itu menyimpan waktu dan menyimpan durasi dalam proses penjelasan, dalam proses pengumpamaan, maupun dalam proses pemberian definisi ataupun makna. Nah, waktu itu harus kita maksimalkan agar pada setiap esensi-esensinya, agar si audiens ini tidak merasa jenuh dan tidak merasa bosan atas apa yang kita bicarakan. Selanjutnya, dasar-dasar public speaking ini meliputi penggunaan bahasa tubuh. Bahasa tubuh atau yang seperti kita kenal sebagai gestur ya. Gestur seperti saya ngomong, misalkan saya ngomong kayak gini, ya itu termasuk daripada penggunaan bahasa tubuh. Selanjutnya yaitu konsistensi dalam suara. Suara yang kita gunakan atau suara yang kita keluarkan sebagai pembicara atau speaker itu harus diatur dan jangan sampai menghalangi kepada pendengaran si audiens ini terganggu atas apa yang dibicarakan itu tidak sampai dengan 100% ke telinga mereka. Jadi harus diperhatikan dalam suara, sehingga perlunya konsistensi suara untuk seorang speaker ketika sedang berbicara atau sedang melaksanakan public speaking. Selanjutnya, dasar-dasar public speaking ini yaitu pemilihan dan pengaturan visual. Visual yang kita gunakan itu juga harus jelas. Misalkan kita dalam sebuah narasi ini menceritakan tentang sesuatu hal yang sifatnya mencengkam, sifatnya ini melibatkan fokus dan melibatkan emosi akan amarah atau kegeraman atau penuh ambisi terhadap sesuatu, maka kita gunakan visual yang sesuai daripada narasi atau latar yang kita bawakan. Jangan semisalnya kita menggunakan visual pada posisi tertentu namun berbeda dengan latar yang kita bawakan sebagai bentuk pemberian kepada audiens. Nah, jadi harus sinkron antara visual dan latar, baik latar isi dari public speaking tersebut maupun latar tema yang kita bawakan itu harus setara. Dasar yang selanjutnya yaitu penggunaan hikmah dan retorika. Nah, penggunaan hikmah dan retorika ini sangat berpengaruh. Bicara soal hikmah, teman-teman sering mendengar para speaker atau orang-orang yang biasa berpublic speaking itu akan mudah naik atau misalkan terkenal atau viral, itu dilihat dari sisi hikmahnya. Bukan sedikit akan tetapi banyak para pembicara itu dia lantang dalam berbicara, dia mahir dalam berpublic speaking. Akan tetapi kenapa tidak banyak orang yang mendengarkan, bahkan orang tidak gemar melihat dia berbicara? Ini salah satunya mungkin dilihat dari sisi hikmah. Sisi hikmah yang disampaikan oleh si pembicara kepada pendengar itu kurang mengena, atau dalam kata lain hanya dipahami oleh si pembicara, tidak dikuasai dan dimengerti oleh si pendengar. Nah, itu penggunaan hikmah di sana itu harus sampai ke sana. Secara tidak langsung hikmah memang benar ya. Hikmah tersebut memang benar dimiliki oleh si pembicara tersebut.
Akan tetapi yang dimaksudkan pembicara itu hikmahnya beda yang didapatkan oleh pendengar. Jadi wajar saja kenapa banyak pembicara yang dia menguasai akan ilmu public speaking, akan tetapi di poin hikmah atau intisari daripada yang perlu diterima oleh si audiens ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang terakhir tentunya adalah retorika. Retorika ini sangat jelas teman-teman, di mana dalam suatu proses apabila tidak dibarengi dengan sistem yang baik, maka proses tersebut akan terasa jenuh dan akan membosankan. Begitu pula dengan public speaking. Public speaking atau seseorang yang berbicara tanpa dibungkus dengan retorika yang baik dan retorika yang menarik, itu akan menciptakan rasa jenuh dan rasa bosan pada audiens. Dalam arti retorika di sini adalah sistem atau pengaturan daripada persona yang berbicara untuk mengolah apa yang dia miliki yang akan disampaikan kepada audiens. Begitu kurang lebih. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin sampai di sini saja review materi dari saya. Saya rasa saya masih banyak kurangnya dan mohon maaf untuk teman-teman di kelas dan Bapak dosen juga apabila saya dalam penyampaian ini kurang benar dan kurang sesuai dengan apa yang didiskusikan di kelas. Saya Deperdiansyah, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.